Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off. Seperti biasa, gue akan menayangkan 5 setup yang udah kalian submit ke Gaptek.id setiap episodenya. Dan untuk episode kali ini pastinya nggak kalah gokil nih dengan episode-episode yang kemarin. Nah, di Setup Show Off 2021 itu banyak banget juga yang udah ngedekorasi setupnya, ngerombak setupnya pas lagi masa-masanya pandemi. Mereka semua kayaknya gara-gara efek pandemi jadi pingin memaksimalkan semua pekerjaannya bisa dikerjain lewat rumah. Untuk membuat setup yang unik, kreatif, dan menarik, pastinya kalian perlu menjadi smart buyer dengan membeli produk yang memang efektif, efisien, baik dalam benefit ataupun harga yang terjangkau. Jadi bukan berarti comot barang mahal itu setupnya langsung auto bagus, atau comot asal barang murah yang penting banyak ornamen-ornamennya udah pasti setupnya jadi bagus. Jadi dibutuhkan banyak hal lah untuk mendekorasi setup kalian agar setupnya itu memang jadi unik banget. Tapi kalau lagi pandemi gini memang agak susah buat kita ngeliat-liat di toko-toko offline dan kebanyakan kita jajannya tuh jadinya online ya. Jadi pasti kalian perlu provider yang memang worth to buy untuk upload ataupun download. Kayak Smartfren Gokil Max nih, karena 100% 4G di semua aplikasi dan udah diuji coba juga jaringan 5G-nya oleh Smartfren. Speed upload downloadnya juga kenceng maksimal, cukup pakai smartphone dan Smartfren Gokil Max. Kalian bisa lihat sendiri nih hasil speed test gue gimana. Gokil kan? Padahal daerah gue ini bukan pusat perkotaan dan biasanya jaringan 4G juga cuma sekedar tulisan 4G aja. Nggak cuma itu, Smartfren Gokil Max juga memiliki kuota besar 36GB yang terdiri dari 12GB kuota nasional dan 24GB kuota lokal. Terus ada ekstra kuota lagi 70GB yang bisa dipakai nasional dari jam 1 sampai dengan jam 5 pagi. Punya gue ini Gokil Max Jabodetabek. Jangan kelewat juga untuk masukin voucher Gokil Max pada nomor Smartfren Gokil Max kalian, biar kalian itu bisa menikmati kuota lokal di zona Gokil Max kalian masing-masing. Ini berlaku 24 jam selama 30 hari. Harga pun mulai dari 30.000 aja. Bener-bener gokil, punya kuota sultan harga teman buat lo yang perlu provider paket lengkap dan kuota besar tapi tetap aman di kantong. Ini baru gokil. Jadi saat tinggal foto-foto yang lewat HP, nggak repot-repot pindah-pindahin lagi, langsung submit aja dan upload. Kalau kalian lagi dimanapun terus harus berburu rare item di e-commerce juga nggak perlu khawatir lelet lagi karena jaringannya kencang maksimal. Smartfren juga lagi ada program rezeki wow periode 3 untuk setiap pengguna setianya nih. Bisa dapetin hadiah langsung mulai dari smart point, pulsa, emas, smartphone, tablet, TV, laptop, motor, hingga grand prize dan super grand prize dengan hadiah 50 gram emas, tabungan ratusan juta rupiah, dan juga mobil. Jadi kalau udah pakai Smartfren, langsung aja download aplikasi di Smartfren, pilih menu rezeki wow, dan kalian akan dapetin Jeep untuk berjalan ke berbagai oasis. Abis itu tinggal lakuin transaksi aja sebanyak-banyaknya untuk dapetin rezeki depan mata dengan hadiah pasti dan langsung, karena semua pasti bisa menang. Jadi Smartfren Gokil Max ini recommended banget sih buat tetap bikin hemat dan untung apalagi di masa pandemi kayak gini. Tetap bisa punya kuota besar dengan harga yang terjangkau, mau explore apa aja di internet nggak perlu khawatir lagi. So jangan lupa untuk selalu jadi smart buyer ya. Oke, kalau udah diikutin semua step yang tadi, kita langsung aja mulai ke setup yang pertama. Oke, setup pertama ini dari Jason Kennedy Lee. Dia ngasih nama setupnya ini adalah serba RGB. Seberapa gokil setupnya? Tentu yang paling gokil adalah karena setup ini lumayan berbahaya menurut gua. Lu perhatiin aja itu, di setupnya ada akuarium yang isinya memang ada ikan beneran dan ada airnya. Ini menurut gue lumayan bahaya sih, karena kalau misalkan akuariumnya kesenggol dikit aja, abis itu airnya tumpah atau ikannya jatuh ke atas meja, kelar udah itu setupnya. Karena air yang ada di dalam akuariumnya itu memang lumayan penuh ya kalau dilihat-lihat. Setup ini kalau kita lihat nggak terlalu luas ya, jadi gua rasa kalian juga masih bisa tiru lah kalau misalkan ruangan kalian atau kamar kalian itu nggak terlalu besar. Meskipun begitu, dia tetap masih bisa menata kabel-kabelnya dengan sangat baik. Padahal kalau kita perhatiin periferalnya itu semuanya bukan wireless ya, tapi periferal yang memang berkabel. Dan untuk RGB-RGB-an di sini dia coba maksimalkan dengan komponen-komponen yang ada, seperti dari monitornya, dari speakernya, habis itu dari headset standnya. Kelihatannya juga di sini dia sangat seneng dengan Razer dan juga MSI nih, karena kalau kita perhatiin itu dia monitornya menggunakan MSI dan dominan untuk komponennya itu menggunakan dari MSI. Isinya menggunakan CPU Intel Core i7 9700K dan GPU-nya itu pakai RTX 3080 Ti Supreme X. Ini memang termasuk PC yang spesifikasinya cukup high-end. Di sini juga untuk casingnya dia pakai Lian Li Dynamic versi Razer Edition.
Untuk monitornya dia pakai MSI Optix MPG27CQ2 dan peripheralnya itu dominan Razer semua. Ada Razer Huntsman Elite, abis itu ada Ballistic Ultimate, ada Viper Ultimate, Nari Ultimate, Firefly V2, lalu ada PBT Keycap Upgrade Set. Untuk pajangan-pajangan sih dia cuma taruh beberapa box komponennya aja di bagian atasnya. Padahal menurut gua kalau misalkan mau lebih gokil lagi, itu di bagian atasnya bisa ditaruh untuk pajangan semacam action figure kali ya, terus ditambahin lighting lagi biar ada kesan lebih berwarna lah untuk bagian pajangan-pajangannya. Oke, kita lompat ke setup yang kedua. Setup kedua ini dari Rusdian Fatih. Dia namain setupnya ini adalah fungsional produktif. Menurut gue setup ini sesuai namanya sih ya, karena nunjukin banget nih kalau setupnya tuh memang bener-bener sangat-sangat produktif. Dual monitor, abis itu ada papan tulis yang isinya udah ada catatan-catatan dan juga flowchart di situ. Abis itu ada tools-tools juga yang dipajang-pajang di sebelah monitornya. Dia juga bilang di sini sebenarnya setup ini tuh nggak direncanain. Dari kecil suka ngedesain kamarnya sendiri, meskipun dengan uang jajan yang pas-pasan saat itu. Saat ini dia sedang bekerja di salah satu instansi pemerintah sebagai peneliti sosial dan budaya. Tapi untuk PC, dia bilang sih di sini kalau PC-nya tuh dirakitin sama sepupunya karena dia lumayan awam sama dunia komponen PC. Nah, untuk spesifikasi PC-nya sendiri, dia masih menggunakan prosesor dari AMD Athlon 3000G series. Jadi ini bukan spesifikasi yang tinggi-tinggi banget ya. Tapi RAM-nya pakai Team Elite Plus Black DDR4 2x4GB 2666 MHz nih. Dan di sini juga dia nggak tambahin GPU ya, jadi pakai APU-nya aja. Lalu untuk peripheralnya, dia pakai keyboard NYK KR301 RGB, mouse-nya NYK Nemesis Galaxy. Habis itu ada speaker NYK juga dan ada speaker kedua yaitu adalah Simbada CST N2000. Monitor yang dia gunakan di sini adalah HP 24MH IPS 75Hz. Habis itu untuk monitor keduanya dia pakai Realme Smart TV 32 inch. Kalau diperhatiin juga ini setup agak unik ya karena ada di bawah tempat tidur tingkat gitu. Jadi benar-benar minimalis dan untuk urusan kabelnya pun di sini dia udah lumayan nata dengan cukup baik menurut gua. Cuma di bagian samping PC-nya itu gua nggak tahu itu kabel apaan yang memang masih agak ngegantung. Tapi selebihnya ini setup yang kelihatan rame dan sangat-sangat oke. Gue suka banget sih dengan konsep yang seperti ini. Ada buku-bukuan di samping, habis itu dia tambahin ornamen juga semacam dedaunan gitu sedikit di bagian ujungnya. Terus ada pajangan-pajangan yang bikin kesan produktifnya tuh jadi kelihatan banget. Kalau memang tempat ini dipakai untuk kerja. Tapi masih ada unsur fun-nya karena di situ juga terdapat beberapa action figure untuk mempercantik setupnya inilah. Oke, sekarang kita ke setup yang ketiga. Ini dari Enrico Nandatama. Awalnya dia cuma pengen upgrade PC dan monitor aja untuk menunjang pekerjaan freelancer dan desain grafis. Tapi kayaknya setelah dia upgrade, dia ngerasa kayaknya akan lebih oke kalau misalkan setupnya juga sekalian aja diubah. Setelah dia geser ke sana sini, akhirnya dia memutuskan untuk setupnya ini menghadap ke jendela. Katanya sih ruang kerja jadi lebih terang meskipun dengan lampu yang minim. Ornamen-ornamen seperti tanaman artifisial juga digunakan di sini untuk menambahkan kesan hijau. Jadi nggak bener-bener yang white setup gitu, tapi biar ada penyegaran aja kali ya. Backboard kayak begini juga kayaknya memang lagi tren ya di setup orang-orang nih kalau gue perhatiin untuk majang-majang, yaitu kalau di sini kayak ada keyboardnya, habis itu ada joysticknya, habis itu ada beberapa pajangan-pajangan lain untuk toolsnya lah. Kalau kita perhatiin juga di sini setupnya memang sangat-sangat clean ya. Mejanya ini ada kaca di bagian atasnya, jadi gua rasa juga ini agak mudah untuk membersihkannya. Dan untuk kabel manajemen ini udah cukup perfect menurut gua. Di sini dia menggunakan dual monitor dan udah pakai ultra wide juga. Ini minggu lalu gue sempet bahas untuk monitor ultra wide nih di setup show off. Tapi kali ini kita kedatangan ultra wide lagi. PC yang digunakan adalah AMD Ryzen 5 3600, motherboardnya MSI B450 Tomahawk Max. Coolingnya dia pakai NZXT Kraken, RAM-nya Team T-Force Delta 16GB dan GPU-nya pakai MSI lagi, GTX 1660 Super Gaming X. Untuk monitor dia menggunakan Xiaomi Curve 34 inch, abis itu LG 24 MK600. Ada light bar Xiaomi Mija itu di bagian atas ya dia taruhnya. Dan untuk kursi dia pakai Thunder X CC3, mouse-nya Daxa Air, keyboardnya Royal Klutch RK837. Jadi setup ini tempatnya tuh ada di dalam ruang kerja atau bisa dibilang studionya lah. Jadi bukan ada di dalam kamarnya. Menurut kalian gimana nih untuk setup yang satu ini? Coba komen aja di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke setup yang keempat dari Hamim Eko Maulana.
Di sini dia ngasih nama setupnya adalah Gundam Base. Mungkin karena kemarin ada setup lesehan yang ngunjukin kalau dia ngasih tema Gundam, di sini dia mau ngunjukin balik nih kalau dia tuh lebih Gundam daripada yang sebelumnya. Ruangan di setup ini terbilang kecil ya, dan dia juga di sini bilang kalau awalnya tuh ruangan ini adalah gudang, abis itu diubah menjadi studio. Sisi-sisi di bagian dinding dan plafon dipasang peredam, kemudian dilapisi gypsum agar suara dari luar itu nggak masuk. Sebenarnya bukan cuma Gundam aja, kalau diperhatiin juga ada wallpaper manga, abis itu kalau Gundam udah kelihatan banget lah ya, itu Gundamnya banyak. Dan dia juga koleksi Hot Wheels. Mungkin kedepannya nanti kalau memang lebih suka Jepang, Hot Wheels-nya bisa digeser sama Mini 4WD atau Tamiya. Karena Tamiya mulai ngetren lagi nih tahun ini. Dia di sini menggunakan laptop sebagai desktop replacement ya. Jadi memang untuk membuat setup yang clean seperti ini untuk setup laptop itu masih sangat-sangat bisa. Karena kan biasanya kalau misalkan setup laptop tuh kabel masih agak-agak berantakan karena ya laptopnya kadang dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalkan dibikin terlalu clean, abis itu kabelnya terlalu permanen, itu bakalan kerepotan kalau misalkan mau angkat laptopnya buat dibawa pergi. Kebutuhan sehari-harinya sih dia di sini untuk recording, video editing, habis itu untuk kebutuhan desain grafis dan entertainment lah. Di sini nggak main game dia bilang. Semua peripheral di sini juga masih menggunakan kabel, tapi dia bisa atasi semuanya dengan sangat baik. Untuk laptopnya di sini dia nggak sebutin serinya apa sih, tapi udah kelihatan lah kalau itu adalah Acer Nitro ya. Spesifikasinya tapi dia sebutin di sini yaitu menggunakan Ryzen 5 3550H, habis itu menggunakan GPU Radeon RX 560X. Menurut gue yang paling niat dari setup ini ya ada di bagian pajangan-pajangannya ya. Kayak misalkan ada bingkai-bingkainya. Terus untuk wallpapernya itu di printnya bener-bener niat banget. Abis itu untuk Gundamnya udah pasti. Lalu untuk peripheralnya, monitor dia menggunakan LG 24NK600. Keyboardnya pakai Tecware. Abis itu mouse-nya Logitech G304 Lightspeed. Gue masih ada utang janji juga nih untuk bahas mouse Logitech yang memang paling sering muncul di setup show off. Karena gue udah siapin juga nih beberapa mouse-nya. Tapi itulah setup dari Hamim Eko Maulana. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen aja di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke setup yang terakhir. Ini dari Rafael Cardianto. Dia ngasih nama setupnya di sini Work and Play. Setup ini ada di ruangan 3x3 meter dan pertama dibikin ini tahun 2014. Ya ampun, akhirnya ada setup yang bukan dibikin pada saat pandemi. Tapi ini memang udah lumayan lama nih. Cuma ya otomatis partnya udah gonta-ganti lah dari tahun 2014 sampai 2021 ini. Dia di sini nyebutin kalau pekerjaannya itu jadi tukang gambar yang memang ngabisin waktu di depan PC, jadi sekalian aja bikin setup PC. Ruangan ini bisa juga buat hobi fotografi, benda-benda kecil gitu, dan kalau kalian lihat memang ada set lighting ya, dan bisa diposisiin juga sebagai studio foto. Untuk pajangan-pajangan buku itu isinya adalah buku anak-anak dia semua, jadi mungkin anaknya di sini lumayan hobi untuk membaca ya. Untuk kabel manajemen desk-nya dia di sini pakai velcro, ada kabel tis juga, dan di sini memang dia udah lumayan nata dengan sangat baik. Kalau misalkan ada kabel yang agak aur-auran itu masih agak wajar karena dia naruh lighting untuk foto atau video di situ ya. Karena dia di sini menyebutkan kalau ruangannya itu juga suka dipakai untuk bermain bareng anak, jadi memang pajangan-pajangannya di sini dia ambil yang lumayan lucu-lucu gitulah. Jadi anaknya mungkin jadi lebih seneng. Karena di situ ada seperti SpongeBob, abis itu juga dia ngambil action figurnya tuh yang bener-bener kecil-kecil yang lucu-lucu gitu. Ada kayak rumah-rumahan juga dan lain sebagainya. Menurut gue ini adalah kategori studio dan playroom yang memang asik sih. Soalnya di situ anak bisa main di perosotan juga. Nanti kalau dia mau nonton film atau main game bareng bapaknya juga bisa di ruangan ini. Ini kayaknya ruangan kecil yang bisa dibilang paket komplit kali ya untuk bekerja dan juga bermain bareng anak. PC-nya di sini menggunakan Intel Core i7 10700F dengan motherboard Z490 Elite. GPU-nya pakai MSI RTX 3060 Gaming X. Wah, gue demen banget nih episode kali ini nih MSI-nya banyak. Power supply-nya MSI juga pula, yaitu A850GF 890 watt. Peripheralnya untuk kedua monitor dia pakai Dell tapi beda seri dan beda ukuran aja. Yang satu U2417H, yang satu lagi adalah S3220DGF. Speaker Edifier, abis itu ada Corsair Gaming K70 Lux, Logitech G102 Prodigy Gaming Mouse, lalu ada Wacom Xbox One X Controller, dan juga mousepad Marvel X Miniso. Oke, itu dia kelima setup yang udah tayang untuk episode kali ini. Gua ingetin sekali lagi nih kalau Smart Friend itu lagi ada program Rezeki Wow periode 3 dan pastiin juga kalian udah download aplikasi My Smart Friend-nya ya. Untuk pengguna Android bisa download di Play Store dan untuk pengguna iPhone itu bisa download di App Store. Buat kalian yang mau ikutan setup show off juga gue ingetin lagi kalau caranya ada di kolom deskripsi semuanya ya, dan juga di end card video ini kalau misalkan kalian butuh penjelasan dalam bentuk video.
Oke, kira-kira setup mana nih yang kalian kira-kira paling keren, paling unik, dan paling menarik menurut kalian? Silahkan komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.